Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi ini di mata kuliah pengantar metode statistik pekan ke-10. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengujian hipotesis. Ya. Untuk pekan lalu kita sudah belajar mengenai konsep pengujian hipotesis dan uji hipotesis proporsi. Uji hipotesis parameter min, baik independen, baik sampel-sampel untuk independen maupun sampel-sampel dependen, baik yang satu populasi maupun yang dua populasi. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada pembahasan uji hipotesis proporsi. Yang pertama mengenai single proporsi, dalam hal ini satu populasi. Untuk H0-nya hanya ada satu pilihan, yaitu P0 P sama dengan P0. Jadi ini adalah nilai yang dugaan untuk proporsi. Ya. Sedangkan H1-nya itu pilihannya ada 3. Jika H1-nya P kurang dari P0, maka identifikasi daerah penolakan H0 yaitu dengan cara ini kita membandingkan antara Z hitung kurang dari min Z alpha. Jika Z hitung kurang dari min Z alpha, maka Z hitung masuk pada daerah penolakan H0. Begitu juga jika P lebih dari P0 untuk H1-nya, maka kita menggunakan identifikasi Z lebih dari Z alpha untuk daerah penolakan H0. Namun, untuk P tidak sama dengan P0, maka kita menggunakan Z min kurang dari min Z alpha per 2 dan Z lebih dari Z alpha per 2. Jadi daerah penolakan H0 terbagi menjadi 2 bagian. Ya, seperti ini ya. Oke. Nah, untuk proporsi sendiri itu rumusnya adalah ini ya, X dibagi N. Ini P topi, ini proporsi. Ini nilai proporsi untuk estimasi ya dari sampel. Sedangkan P0 Q0 adalah proporsi sukses ya, proporsi kejadian sukses untuk nilai dugaan gitu ya, yang menjadi nilai dugaan ini P0 ini. Ya. Dan kita pastikan apakah nilainya ini benar, baik benar dalam artian sama dengan maupun benar dalam artian kurang dari, lebih dari maupun tidak sama dengan. Sedangkan Q0 adalah proporsi kejadian gagal ya. Kalau itu P0 ada kejadian sukses, Q0 berarti kejadian yang gagal. Sedangkan untuk uji dua proporsi, ya, H0-nya adalah ini ya, P1 sama dengan P2. Gitu kan? Nah, P1 kurang dari P2, P1 lebih dari P2, P1 tidak sama dengan P2. Untuk P topi gabungannya, ya, P topi gabungannya rumusnya ada ini, X1 ditambah X2 dibagi N1 plus N2. Nah, Q topi sama dengan 1 minus P topi. Jadi kita mengenal di sini ada dua populasi, masing-masing memiliki proporsi, ini punya proporsi sendiri, ini punya proporsi sendiri, gitu ya. Gitu. Nah, ini untuk populasinya. Untuk sampelnya, bagian dari populasi, ya ini punya P1, P1 topi, ya, di sini ada P2 topi, gitu ya. Nah, P topi, Q topi itu apa ya? Ini ya gabungan ya berarti ya. Tapi ini masih sampel gitu kan, P topi. Jadi kita ada Q topi. Jadi kita mengenal namanya P1, Q1, P1 topi, Q1 topi, P2 topi, Q2 topi, P
topi, Q topi. Untuk contohnya, seorang pemborong menyatakan bahwa 60% rumah-rumah yang baru dibangun di kota Balikpapan dipasang suatu alat filter air. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Bila di antara 100 rumah baru yang diambil secara random, terdapat 70 rumah yang menggunakan filter air. Jadi, untuk populasinya ini kan rumah-rumah yang ada di Balikpapan dan baru dibangun, gitu kan. Ini populasinya. Nah, kemudian di sini diklaim ya. Diklaim P-nya itu sama dengan apa? Sama dengan 60%. Nah, 60% ini ya P0 gitu kan. 60% itu P0. Ya. Kayak gini. Nah, ini adalah klaimnya gitu. Alat filter air. Nah, kita akan menguji klaim ini ya dengan mengambil sebagian dari populasi yaitu sampel gitu kan. Sampelnya ngambilnya berapa? Ambilnya 100 rumah. Nah, kemudian kejadian suksesnya apa? Kejadian sukses adalah rumah yang ketika baru dibangun itu menggunakan alat filter air gitu kan. Nah, berarti X-nya kejadian suksesnya itu 70 gitu loh. Nah, di sini berarti nilainya P1 topi berapa? Kita nggak bisa menentukan nilai P topi, tapi kita bisa, bukan P1 topi ya, P topi aja. P topi saja sama dengan berapa? Sama dengan 70/100 sama dengan 0,7. Oke, ini adalah P topinya gitu. Nah, dengan ini kan estimasi kalau apa namanya estimasi titiknya gitu kan. Kalau dalam pembahasan estimasi parameter ada estimasi titik, ada estimasi interval gitu kan. Nah, estimasi titiknya kan 0,7, harapannya 0,7 ini ya berarti mewakili gitu loh populasi dugaannya berapa tadi 60%. Tapi kalau estimasi titiknya ini 0,7 berarti ini apa salah gitu kan. Jadi yang benar itu 70% bukan 60% gitu loh. Gitu. Kalau memang kita sekilas gitu. Nah, namun kita nggak bisa mengukur keyakinan kita berapa persen gitu loh. Ya memang ini P topi 70%, dengan P sama dengan 60%. Tapi seberapa yakin gitu kan kita nggak tahu gitu kan. Nah, kalau kita menggunakan keyakinan 90% berarti kan kita menggunakan alfa sama dengan 10%. Nah, kalau berdasarkan prosedur pengujian hipotesis, ya kita tentukan dulu klaimnya apa berdasarkan soal P sama dengan 0,6, ya kan? Nah, kemudian kita membentuk hipotesis. Ini mengandung sama dengan enggak? Mengandung sama dengan. Jika klaim mengandung sama dengan, maka menjadi H0, ya kan? Nah, H1-nya apa? Jika H0-nya apa klaimnya itu mengandung klaimnya menjadi H0, maka H1-nya adalah P tidak sama dengan 0,6. Gitu ya. Karena yang menentang P sama dengan 0,6 ini kan ya P tidak sama dengan 0,6 gitu. Bisa juga bisa ada kemungkinan P kurang dari 0,6 atau P lebih dari 0,6. Yang jelas P tidak sama dengan 0,6. Nah, nilai signifikansi alfa sama dengan 10%. Nah, sudah dikatakan tadi di awal, kalau H1-nya itu P tidak sama dengan P0, maka daerah penolakan H0-nya itu terbagi menjadi dua bagian gitu loh. Ya, terbagi menjadi dua bagian, yang mana jika ditotal itu adalah sama dengan 10% gitu loh. Sehingga masing-masing sisi bagian sisi ini itu adalah 5%, ini 5%. 5% itu diperoleh dari alfa per 2. Nah, kemudian dari sini jelas ya, memang daerah penolakannya itu ini ya, ini 5%, ya, ini 5%. Oke.
Nah, kemudian ini kan luasannya 5%, cuman batasnya itu angka berapa gitu, titiknya gitu loh. Nah, ini kan luasan 5% itu suatu titik ya, yang mana jika ditarik ke atas ini 5% ini 5%, sedangkan yang ini adalah 90% yang tidak di atas kayak gini. Nah, batasnya itu di titik mana gitu loh, ya kan? 0 gitu. Nah, kemudian kita cari ya di tabel Z 5% sama dengan 1,645. Ya, ketika kalian mencari Z 5% ini sama dengan 1,645, ya kalian harus memahami cara menggunakan tabel tersebut gitu. Nah, kalau tabel yang sudah di-share itu kan petunjuknya kan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini daerah di sebelah kirinya gitu kan. Nah, kalau seperti ini, kalau kalian mencari 5% yang sebelah sini berarti ya kalian mencarinya yang 0,95 gitu. Nah, kemudian setelah kalian dapat angka 1,645 ini, gitu kan, otomatis yang sini ya negatif ya, sehingga batasnya angkanya harus sama, yang ini positif, ini negatif, nggak boleh kalau dimutlakan angkanya tidak sama ya, kalau dimutlakan angkanya harus sama. Nah, kemudian kalian melakukan statistik uji dengan Z hitung ini. Dengan rumus yang diberikan X minus NP0 per akar NP0 Q0. Ya, sama dengan P topi dikurangi P0. Ya. Nah ya, X min NP0 per akar NP0 Q0 atau ini ya, P topi minus P0 bagi akar P0 Q0 per N. Boleh pakai rumus yang ini atau yang ini sama aja ya. Nah, didapatkan angka 2,04. 2,04 kita bandingkan. Apakah sebelah kanannya 1,645, apakah antara min 1,645 sampai 1,645, apa kurang dari kurang dari min 1,645? Oh, ternyata ini lebih dari 1,645. Gitu. Analisis. Karena 1,645 Z hitung, kurang dihitung, maka nilai Z hitung jatuh di daerah penolakan, sehingga 0 ditolak. Kesimpulan, jadi ada cukup bukti untuk menjamin penolakan klaim bahwa P sama dengan 0,6. Jadi klaim P sama dengan 0,6 ini kita tolak. Berdasarkan apa? Berdasarkan bukti. Bukti dari apa? Bukti dari sampel. Dengan kata lain, proporsi rumah-rumah yang baru dibangun di kota Balikpapan yang dipasang suatu alat filter air tidak sama dengan 60%. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Lanjut. Test onto proportion. Ini untuk 2 sampel. Seorang ahli genetika tertarik pada proporsi laki-laki dan perempuan dalam suatu populasi yang menderita suatu kelainan darah. Dalam suatu contoh itu bisa juga disebut dengan sampel, ya 100 laki-laki ternyata ada 31 yang menderita. Ya, jadi kejadian sukses adalah kita menemukan penderita. Ya. Sedangkan di antara 100 perempuan hanya 24 yang menderita kelainan tersebut. Dapatkah kita menyimpulkan pada taraf signifikansi 1% bahwa proporsi laki-laki yang menderita kelainan dalam populasi itu lebih besar daripada proporsi perempuan yang menderita? Oke ya, dari sini kan kita bisa lihat kalau X1, ya, X1 itu sama dengan berapa? 1 itu laki-laki, 2 itu perempuan. Ayo, Firda Agustina, bisa jawab X1 sama dengan berapa di sini?
Rizky Isnawati. Coba kalau N1 sama dengan berapa? Jadi soal ini. N1 sama dengan 100, Pak. 100. Kalau X1 sama dengan? 31. Oke. Nah, kalau X2 sama dengan 24, N2 sama dengan 100 kayak gini ya. Alfa sama dengan 1%. Jadi dari soal ini kita kumpulkan angka-angka pentingnya ini gitu loh. Angka-angka kuncinya ya, 100, 31, 100, 24 gitu kan. Menentukan klaim. Klaim P1 lebih dari P2 ya. Nah, pernyataan klaim itu berdasarkan apa ini gitu loh. Proporsi laki-laki yang menderita kelainan dalam populasi itu ya lebih besar daripada proporsi perempuan yang menderita. Lebih besar ya, keputusan yang lebih besar. Maka klaimnya P1 lebih dari P2. Nah, kemudian kita membentuk hipotesis H0 yaitu P1 sama dengan P2 karena yang namanya H0 ini harus sama dengan. Sedangkan H1-nya apa? Mengikuti kalimat klaimnya yaitu P1 lebih dari P2. Karena klaim tidak mengandung sama dengan maka menjadi H1. Nilai signifikansi alfa sama dengan 1%. Kemudian kita menentukan daerah penolakan. Kalau 1% tidak dibagi dua gitu, tapi yang memang terkumpul ya di kanan ini 1% gitu. Nah, daerah penolakan H0 ada pada titik lebih dari 2,326 ke kanan hari ini karena apa? Z 1% sama dengan 2,326. Gitu ya. Statistik uji. P topi sama dengan 31 plus 24 per 100 per 100 ini proporsi yang dikumpulkan gitu kan. Jadi nilainya 0,275. Kalau proporsi yang dikumpulkan untuk peluang suksesnya. Sedangkan untuk peluang gagalnya ya, ini berdasarkan sampel semuanya ya. 1 minus P topi sama dengan 0,725. Gitu ya. Nah, sehingga Z sama dengan berdasarkan rumus ini dapatkan angka 1,1085. Ya. Analisis. Karena Z hitung kurang dari 2,326, ya, maka nilai Z hitung tidak jatuh di daerah penolakan sehingga H0 gagal ditolak. Kesimpulan. Jadi tidak ada bukti sampel yang cukup untuk mendukung klaim bahwa P1 lebih dari P2. Dengan kata lain, proporsi laki-laki yang menderita kelainan dalam populasi itu tidak lebih besar, ya, tidak lebih besar daripada proporsi perempuan yang menderita gitu ya. Karena kan kita gagal ya dalam menolak H0 gitu loh ya. Sehingga H1-nya kan harus diingkari gitu kan. Yang satunya apa? P1 lebih dari P2. Berarti kesimpulan yang bisa kita bentuk ya, berarti P1 tidak lebih besar dibandingkan P2, bisa aja sama dengan, bisa aja kurang dari. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ini referensinya bisa buka buku Maria Aguilera ya. Terima kasih. Oke, sekarang kita latihan ya. Untuk mencari nilai Z, ya Z alfa maksud saya ya.
untuk alfa 10%, ya. Misalnya ini contohnya ya. Nah. Ini 10%. Ya kan? Nah, sekarang Z alfanya ini sama dengan berapa? Kita cari di sini, di tabel ini, ya. Caranya, ya. Kita cari yang di sininya berarti apa? 0,9, ya. Kenapa enggak nyari 0,1? Karena sesuai dengan petunjuknya ini, ya, yang di akhir itu sebelah kiri bukan sebelah kanan. Sedangkan 10% ini sebelah kanan, berarti kita nyarinya 0,9. Kita cari di sini 0,9. Ya. Oke, kita cari di sini 0,9 ada kah? Oke, di sini kita nggak menemukan 0,9, tetapi kita menemukannya nih ya, 0,8997 sama 0,9015. Gitu kan. Ini yang paling dekat dengan 0,9 ya. Jadi ini kan 0,9 atau 90% ya. Oke, jadi kalau nilai Z ya, ini nilai Z. Kemudian ini nilai P-nya ya. Nilai P value ya, nilai P-nya. Jika nilai Z-nya 1,28, ya, maka nilai P-nya 0,8997. Ya kan? Nah, tapi kalau nilainya 1,29, maka nilai P-nya adalah 1,29 ya. Nilai P-nya 0,9015. Nah, pertanyaannya untuk nilai Z-nya itu berapa? Sehingga nilai P-nya itu 0,9 gitu. Paham enggak? Oke, coba kalian cari nilainya berapa. Sudah saya ajarkan kan kemarin? Coba. Oke. Jadi nilainya adalah ini ya, 1,281552 ya. Caranya apa? Caranya ini, norms S inverse 0,9 langsung muncul. Kalau kita norm S inverse 0,8997 1,2798. Kalau dibulatkan 1,28 ya. Itu kalau pakai cara Excel gitu ya. Tapi kalau kita misalnya tidak bisa menggunakan Excel, misalnya di ruang kelas ya, nggak boleh menggunakan Excel. Ada yang mau demonstrasi? Kalian nanti tak kasih waktu ini apa? Untuk coret-coret nih. Kalian minta ini, minta untuk annotate ini. Minta izin anotasi. Nah ini ya, give mouse atau keyboard. Kalian punya ini kan? Pen tablet kan? Siapa yang punya?
Ayo, Kurnia Rizky Permana, kamu sudah kasih kesempatan untuk menggerakkan komputer saya. Kalau memang nggak punya keyboard, ya silakan bisa langsung praktek di sini ya, di Excel ini. Ayo silakan, Kurnia Rizky Permana. Cara mendapatkan angka 1,28152 malah di close. Ini kamu itu menggerakkan komputer saya, Kurnia. Kalau punya ini lebih enak lagi. Nah, halo Kurnia, bisa merespon suara saya? Ya ini Excel-nya ini. Nah, main di Excel saja. Oke, dah. Cukup. Lepas, kamu jangan nyentuh mouse. Nah, sudah. Oke. Jadi untuk mengerjakan, kalau kalian misalnya nggak bisa buka Excel gitu kan, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita bisa menggunakan interpolasi linier, ya. Jadi dalam interpolasi linier ini, kita hapus. Enggak hapus otomatis ya. Oke, kayak gini ya. Ini 1,28, katakanlah di sini ya. Ini 1,28, ya kan. Yang ini 1,29. Jadi 1,8 pasangannya itu 0, ini ya. Nah, di sini 0,8997 gitu. Nah, kemudian untuk 1,29 itu pasangannya ini ya, 0,9015. Nah, kalau 0,9 sini ya. Nah, pasangannya berapa gitu. Oke ya. Nah, ini kalau kita tarik garis ya, kan seperti ini jadinya. Sorry. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kan kalau ngukur kemiringan itu kan kayak gini, ya, ngukur kemiringan kan. Yang naik dibagi yang ini ya, yang datar gitu. Ya. Yang maksudnya yang vertikal dibagi dengan yang horizontal. Sama juga kalau mengukur kemiringan yang ini, yang naik ya dibagi yang ini gitu, ya kan? Gitu. Sama gitu kan. Jadi kita mau mengukur ini ya kemiringannya kan ngukurnya seperti ini kalau mengukur kemiringan ya. Nah, ini kan sama dengan ini. Nah, kita bisa menuliskannya gitu. Seperti ini ya. Ya kan? Ini 0,9015 dibagi
dikurangi ya, dikurangi 0,8997 dibagi 1,29 dikurangi 1,28 gitu kan, sama dengan ya sama dengan ini ya, X yang kita cari itu kan, dikurangi 1, oh enggak salah, 0,9 ya, dikurangi 0,8997 dibagi X kurangi 1,28. Nah, kemudian nanti dapatkan nilai X. Nilai X ya ini, gitu kan, 0,9 ini. Apa? Yang ini 1,281 ya, 1,281. Nah, nilainya ini 1,281 harus antara ini gitu. Kayak gitu ya. Nah, untuk soal yang saya tampilkan tadi, contoh soal gitu kan. Itu kalian harus mencari nilai ini ya, nilai Z 5%. Ya, Z 5%. Kemudian Z 1% gitu kan. Untuk konteks soal tadi. Gitu. Kalau Z 5%, Z 1%, nyarinya tetap di sini harus 95 ya, 0,95. Dan aduh, 0, kehapus mana ya tadi. 0,95 di sini ada enggak? 0,95. Nah, enggak ada kan? Adanya ini 0,9495 dan 0,9505. Gitu. Makanya untuk alfa sama dengan 5% harus kalian cari dengan interpolasi linear itu. Kemudian kalau yang 1%, yang 1%, coba di sini ada nggak 1%? Kalau 1% berarti apa? 0,99 ya. Nol koma 99. Oke, nggak ada adanya ini 0,9898 dan 0,901. Nah, makanya harus kebanyakan menggunakan interpolasi linear. Ya kalau tidak pengen cepat ya pakai ini aja gitu kan. Tadi ya, norm S inverse 0,99. 2,326. Gitu kan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Yuk, siapa yang mau mencoba? Saya mungkin Pak bisa mencoba. Oh iya, siapa namanya? Julius Alpha, NIM 12201030. Oke, Julius Alpha ya, Firda dicatat ya. Kalimat klaimnya apa? Julius Alpha. Klaimnya bahwa P pada saat menggunakan sistem baru itu tidak lebih dari 0,8 Pak. Jadi kalau P-nya tidak lebih dari 0,8 berarti ya
P-nya tidak lebih dari 0,8. Berarti kurang dari sama dengan 0,8. Oke, kayak gini ya. Oke, benar ya. Oke, kalau P kurang dari 0,8 kurang dari sama dengan 0,8 ini, maka H0-nya apa? Jules. H0-nya 0,8, Pak. P sama dengan 0,8. Oh, P sama dengan 0,8. Kemudian H1-nya? Oh, P H0-nya P lebih dari 0,8, Pak. P lebih dari 0,8. Kalau H1-nya? H1-nya itu P kurang dari 9,8. H1-nya berarti P kurang dari sama dengan 0,8. Iya, Pak. Gimana? Nah, kalau ini kan dari kalimat ini ya, P tidak sama dengan P kurang dari sama dengan 0,8. Gitu. Berarti kalau ini kan sama halnya kita menghindari ya P lebih dari 0,8 gitu kan. Nah, klaim yang seperti ini ya P kurang dari sama dengan 0,8 itu diwakili oleh ini H0 ini gitu loh. H0 P sama dengan 0,8. Gitu kan. Jadi H0. H1-nya apa? Ya tetap P lebih dari 0,8. Oke, jadi untuk kenapa kita kok penting menganalisis ini gitu loh. Karena nanti kan apakah ini satu sisi kah atau dua sisi? Kalau yang nomor pertama tadi 10.55 berarti kan daerah penolakannya terbagi menjadi dua sisi gitu kan. Tapi kalau ini daerah penolakannya hanya di satu sisi dan itu sebelah kanan gitu. Karena P lebih dari 0,8. Nah, nanti kalau P kurang dari 0,8, nah berarti sebelah kiri, satu sisi sebelah kiri. Oke. Ini penting ya untuk menganalisis ini, karena kalau hanya menggunakan rumus saja, kalian nggak bisa menggunakan rumus yang mana yang tepat gitu loh. Nah, jadi kalian harus bisa menganalisisnya. Karena X1 lebih dari X2, sehingga P1 lebih dari P2. Jadi, ini klaim itu kan justifikasi, atau misalnya, ya anggap aja pendapat orang gitu kan, atau tuduhan, gitu kan, dugaan, gitu. Yang menunjukkan kalimat itu ya ini is there a significant difference ini dan seterusnya ini ya dibandingkan dengan ini. Kalau masalah ini 63 ya dari 100, ini 59 125. Ini dasarnya adalah sampel gitu. Jadi kalau kita mau mencari nilai P1 topi itu sama dengan ya 63 ya per 100. Sedangkan kalau P2 topi
sama dengan 59/125. Oke, jadi ini enggak berkaitan dengan klaim, tapi ini adalah berkaitan dengan nanti untuk membuktikan klaim. Nah, kita menggunakan bukti ini gitu. Apakah bukti yang ini itu bisa menunjukkan ini, bisa menunjukkan atau menjawab ini pertanyaan ini, apakah ada perbedaan yang signifikan gitu kan? Nah, antara proporsi ini, residen urban dan suburban. Oke, kalau Sabran, menurut Sabran apa ini untuk klaimnya ini? Ya Pak, Klaimnya apa? kalau menurut saya kan katanya tadi apakah ada perbedaan cukup signifikan antara P1 sama dengan P2, berarti P1 tidak sama dengan P2. Oke. Oke ya, P1 tidak sama dengan P2. Benar sekali ya. Apakah ada perbedaan yang signifikan? Yang penting kan beda. Beda itu artinya apa? Tidak sama kan? Nah, klaim seperti ini nanti menjadi H1 ya. P1 tidak sama dengan P2. Untuk H0-nya berarti apa? P1 sama dengan P2. Jadi nanti ujinya adalah dua sisi gitu. Ya, dua sisi. Dua sisi dengan alfa berapa ini? Oke, kita ini ya. Kita nggak pakai cara yang itu ya, apa namanya, yang signifikan sih, tapi pakai p-value gitu ya, p-value. Jadi jika nanti apa namanya nilainya ya, kalau nilai yang tadi itu kalau pakai tabel ya, itu kan bandingkan ini titiknya berapa ya. Kalau luasan ini berarti ini berapa gitu. Kalau ini berapa? Kalau p-value ya nanti nilainya berapa. Jadi untuk tingkat signifikansinya ya dibandingkan gitu loh. Ya. Jadi dicari nilai p-value-nya ya. Nilai p-value-nya ini dicari nanti dibandingkan dengan nilai alfa. Bisa alfa 0,05, bisa alfa sama dengan 0,1 gitu. Kan nanti didapatkan nilai Y-hitung gitu ya. Y-hitungnya berapa nilainya, kemudian p-value-nya dicari gitu kan. Oke, tak kasih ilustrasi yang ini ya. Z hitung kurang dari 2,326. Ya kan? Oke. Gagal tolak. Posisinya itu di mana sih Z hitung? (2,326) Z hitungnya. Oh Z alfanya ya 2,326. Cuman Z hitungnya 1,1085. Nah, ketika keputusan H0 ditolak, H0 gagal ditolak, kalau keputusannya itu berdasarkan ini, ya,
apa namanya tabel Z, yang titik tabel Z-nya itu di mana titiknya gitu kan? Apakah Z hitungnya itu sebelah kiri kah sebelah kanan? Kalau acuannya sebelah kiri dan sebelah kanan, maka kita cukup menggunakan tabel saja tadi, ya. Ya kita bandingkan titiknya itu ya, sebelah kiri atau sebelah kanan. Tapi kalau p-value, ya kita bandingkan dengan alfanya, nilai alfanya. Gitu. Karena kan dalam memutuskan ini kan kita nggak membandingkan dengan nilai alfanya. Tetapi pada saat alfa misalnya 1% itu, berapa nilai Z-nya gitu kan. Nah, berarti kita harus mencari nih nilai 1,1085 itu nilainya berapa gitu loh. Nilai P-nya itu berapa. Gitu. Oke, kita tulis di sini ya. 1 sama dengan nom S. Nah, nom S distribusi Z-nya 1,1085. Oke, kumulatif. Ya, kumulatif. Kumulatif berarti terus ini. Oh, sorry, dipakai titik ya. Ya, pakai kumulatif. 0,86617 gitu. 0,86617 berarti ini p-value-nya berapa? 1 minus ini gitu kan. 13% gitu kan. Jadi kalau diilustrasikan seperti ini, kumulatif ya. Nah, seperti ini ya. 1,1085 gitu kan kayak gini. Kemudian yang saya arsir kuning ini ya, ini arsir kuning ini itu ya luasannya itu 0,86866 gitu ya. Sedangkan kalau yang saya arsir hijau ini ya, nah itu adalah 0,134 atau 1338 ya, 134. Nah, yang dibandingkan dengan 0,05 berapa tadi? 0,05 ya alfanya. 0,01 gitu ya. Ya 0,01 ya. Itu adalah ini 0,134 gitu loh. Ya. Ini dibandingkan dengan 0,134, ini berapa lebih besar. Karena 0,134 lebih besar dari 0,01, maka H0 gagal ditolak. Ya. Kalau ini kurang dari 0,01, maka H0 ditolak. Itu maksudnya. Tadi kan pakai metode p-value. Jadi kita mencari ininya saja gitu. Sehingga untuk alfanya ya misalnya nih. Misalnya p-value-nya didapatkan angka gini, 0,04. Kalau dibandingkan dengan alfa 0,05, ya dia gagal ditolak. Ya kan? Tapi kalau dibandingkan dengan 0,1, 1% ya, kalau ini 5%, dia ditolak gitu loh.
H0-nya. Oke, sampai sini paham ya? Itu metode p-value. Biasanya kalau kalian menggunakan aplikasi program-program statistik, misalnya SPSS, ya, ini tab, langsung disebutkan p-value-nya. Jadi bisa saja suatu uji itu signifikan pada alfa tertentu, namun tidak signifikan pada alfa tertentu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, demikianlah perkuliahan kita untuk pekan ke-10 ini. Saya tutup, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih banyak, Pak.